Misteri Rumah Lingkaran Setan Jogja. Kedatangan awal. Rian menyetir mobilnya pelan. Dina duduk di sampingnya. Kamera sudah siap di tas. Ini eksplorasi RLS. Rian merasa tegang. Dia selalu berusaha rasional. Kali ini, auranya berbeda. Jalan menuju rumah itu rusak parah. Mobil harus berjalan merangkak. Pohon besar menutupi cahaya bulan. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Malam sangat dingin di Jogja. Anda yakin ini tempatnya? Rian, tanya Dina. Suaranya terdengar kecil. Yakin, Din. Data kami menunjukkan ini titiknya, jawab Rian. Rian menghentikan mobil. Mereka harus berjalan kaki 100 meter lagi. RLS mulai terlihat. Bentuknya masif dan gelap. Jendela-jendela rumah itu seperti mata kosong. Semak belukar tumbuh liar. Rumah itu terlihat marah. Bau apek dan tanah lembab menusuk hidung. Mereka membawa 3 senter. Rian memimpin di depan. Dina memegang kamera utama. Dia merekam semua momen. Rian harus mendapatkan izin masuk. Dia sudah menghubungi Pak Karto. Pak Karto adalah penjaga rumah ini. Dia adalah kunci kebenaran RLS. Rian melihat sebuah pos jaga kecil di dekat gerbang. Lampunya remang-remang. Pak Karto. Kami datang. Panggil Rian. Suaranya memecah keheningan. Seorang pria tua keluar perlahan. Gerakannya lambat. Wajahnya lelah. Itu Pak Karto. Saya sudah menunggu, Nak Rian, kata Pak Karto. Suaranya serak. Rian menyalami Pak Karto. Dina merekam interaksi ini. Kami hanya butuh beberapa jam. Kami janji tidak merusak apapun, kata Rian. Saya tahu tujuan Anda. Banyak yang datang. Semua gagal. Pak Karto memperingatkan. Pak Karto menceritakan sejarah singkat RLS. Rumah itu milik seorang Belanda. Nama aslinya Van der Pol. Dia tinggal di sana tahun 1930-an. Van der Pol adalah seorang arsitek. Dia terobsesi pada geometri. Dia percaya bentuk melingkar menyimpan kekuatan. Dia membuat lingkaran di mana-mana. Dia mulai melakukan ritual aneh. Dia mengunci diri di rumah. Istrinya meninggal mendadak. Anaknya hilang. Tidak ada yang tahu kemana perginya. Van der Pol ditemukan tewas di ruang bawah tanah. Tubuhnya kaku di tengah lingkaran kapur. Polisi menutup kasus ini. Mereka bilang bunuh diri. Penduduk tahu itu bukan bunuh diri. Mereka percaya ada yang menarik Van der Pol. Sesuatu yang dia panggil dengan lingkarannya. Lingkaran itu bukan hiasan. Itu jebakan, kata Pak Karto. Rian mendengarkan dengan serius. Dia mencatat semua detail. Dia melihat ketakutan di mata Pak Karto. Pak Karto memberikan kunci besar berkarat. Saya tunggu di sini. Jangan sentuh lingkarannya, Pak Karto berpesan. Rian dan Dina berjalan menuju pintu utama. Gerbang besi berderit nyaring. Suaranya menyayat malam. Rian membuka pintu perlahan. Debu tebal menyambut mereka. Udara di dalam terasa berat. Rian menyalakan senter. Cahaya menembus kegelapan. Mereka melihat aula masuk yang besar. Lantainya dari marmer kotor. Langit-langit tinggi penuh sarang laba-laba. Dindingnya berlapis wallpaper tua yang mengelupas. Motifnya bunga-bunga kusam. Rian melihat pola melingkar pertama. Itu adalah ukiran di kusen pintu kayu. Lingkaran yang saling terkait. Desainnya rumit. Rian menunjuknya pada Dina. Dina mendekatkan kamera. Dia merekam ukiran itu dari dekat. Ini dia, Din. Bukti awal. Obsesi Van der Pol, bisik Rian. Mereka melangkah masuk lebih dalam. Setiap langkah menghasilkan suara keras. Suara itu bergema di seluruh rumah. Jantung Dina berdetak cepat. Dia berusaha fokus pada kameranya. Mereka melewati ruang tamu besar.
Perabot ditutup kain putih. Bentuknya menakutkan. Rian mencatat suhu ruangan. Termometer digital menunjukkan 19 derajat Celcius. Ini wajar. Rumah tua memang dingin. Rian ingin mengeliminasi faktor alami. Dia harus tetap logis. Tiba-tiba, Dina berhenti. Dia menunjuk ke lantai. Ada koin kuno di sana. Koin itu mengkilap. Koin itu tampak baru. Koin apa itu, Rian? Tanya Dina. Rian berjongkok mengambil koin. Koin itu panas saat disentuh. Ini aneh. Suhu ruangan dingin. Rian menyimpan koin itu. Dia akan memeriksanya nanti. Mereka melanjutkan eksplorasi. Mereka menuju ke sayap kanan rumah. Sayap ini lebih gelap. Jendela-jendela di sini tertutup rapat. Rian mencoba membuka sebuah pintu. Kunci tua itu bekerja dengan sulit. Pintu terbuka dengan suara menggerutu. Ini adalah perpustakaan. Rak-rak kayu penuh buku tua. Buku-buku itu tentang filsafat dan arsitektur. Rian mencari buku tentang okultisme. Tidak ada yang terlihat jelas. Rian melihat denah rumah di atas meja. Denah itu digambar tangan. Denah itu menunjukkan semua ruangan. Denah itu menunjukkan pola melingkar utama. Lingkaran ini melintasi 3 ruangan. Semuanya berakhir di ruang bawah tanah. Ini adalah informasi penting. Van der Pol tidak hanya membuat lingkaran kecil. Dia membuat jaringan lingkaran. Rian memotret denah itu. Dia merasa ada yang mengawasi. Perasaan ini kuat sekali. Dia membalikkan badan cepat. Tidak ada siapa-siapa. Hanya debu dan kegelapan. Rian kembali fokus pada denah. Dia menyadari lingkaran itu adalah ritual. Itu bukan hanya desain arsitektur. Itu adalah rencana untuk memanggil. Van der Pol merencanakan setiap langkah. Dia adalah seorang insinyur kegelapan. Rian merasa tertarik sekaligus takut. Dia melihat ke arah Dina. Dina tampak gelisah. Dia terus melihat ke belakang. Anda baik-baik saja, Din? Tanya Rian. Saya merasa koin itu bergerak di tas Anda, jawab Dina. Rian memeriksa sakunya. Koin itu masih di sana. Koin itu tidak bergerak. Itu hanya imajinasi Dina. Rian mencoba menenangkan Dina. Dia tahu ini berat. Mereka harus bekerja profesional. Mereka harus mendapatkan hasil. Rian memutuskan untuk mencari ruang bawah tanah. Denah menunjukkan lokasinya. Itu ada di dekat dapur. Mereka berjalan menuju bagian belakang rumah. Dapur itu kecil dan kotor. Peralatan masak kuno ada di sana. Mereka menemukan pintu kayu kecil di sudut. Pintu itu terkunci ganda. Rian menggunakan kunci yang diberikan Pak Karto. Pintu terbuka. Udara dingin sekali lagi menyambut mereka. Bau belerang tercium samar. Ini bukan bau lembab biasa. Tangga menurun tajam. Tangga itu curam sekali. Rian menyalakan senter lagi. Dia mengambil langkah pertama ke bawah. Dina mengikuti hati-hati. Dia memastikan kameranya merekam semua. Ruang bawah tanah akan menjadi titik fokus. Mereka akan mencari lingkaran setannya di sana. Rian tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Lingkaran di bawah tanah. Rian dan Dina tiba di ruang bawah tanah. Ruangan itu luas dan kosong. Lantainya tanah padat. Bau belerang semakin kuat. Rian menyalakan semua senter. Mereka melihat pusat ruangan. Di sana ada lingkaran kapur besar. Diameternya sekitar 5 meter. Lingkaran itu terlihat baru. Tidak seperti debu di tempat lain. Dina mundur 1 langkah. Lingkaran itu memberi rasa takut. Rian maju perlahan. Dia tidak menyentuh lingkaran itu. Dia ingat pesan Pak Karto. Di tengah lingkaran ada sisa pembakaran. Abu hitam dan lilin bekas. Rian merekamnya sebagai bukti. Ini adalah tempat ritual.
Ini bukan lelucon. Ini serius, kata Dina. Rian setuju. Lingkaran itu tampak jahat. Rian melihat ke dinding. Ada goresan-goresan aneh. Goresan itu membentuk simbol. Simbol-simbol yang belum pernah dia lihat. Simbol itu bukan dari agama manapun. Itu adalah simbol okultisme. Van der Pol merancang semua ini. Mereka mendengar suara gesekan. Suara itu datang dari atas. Seperti kursi ditarik di lantai kayu. Rian mendongok. Tidak ada lantai kayu di atas mereka. Di atas mereka adalah lantai marmer. Suara itu tidak masuk akal. Rian meraih tangan Dina. Kita rekam. Jangan panik, kata Rian. Suara gesekan itu berlanjut. Suara itu berpindah-pindah. Seperti ada yang berjalan sambil menyeret kursi. Rian fokus pada logika. Mungkin angin yang masuk. Tidak ada jendela di ruang bawah tanah. Tidak ada angin masuk. Suara itu berhenti mendadak. Keheningan kembali menekan mereka. Rian menarik napas dalam-dalam. Dia menyalakan lampu pada kamera Dina. Cahaya itu sangat terang. Dia ingin melihat seluruh ruangan. Dia mencari sumber suara. Tidak ada yang terlihat. Hanya dinding batu dan lantai tanah. Angin. Rian. Pasti angin. Dina mencoba meyakinkan diri. Suaranya bergetar. Di bawah tanah. Din. Pintu tertutup rapat. Mustahil. Balas Rian. Dia memaksakan suaranya tetap tenang. Rian mengarahkan senter ke lingkaran setan. Kapur putih itu tampak mencolok. Dia memperhatikan ketidaksempurnaan kapur. Ada serpihan kecil di luar garis. Dia tidak bisa menjelaskan siapa yang membuatnya. Kapur itu terlihat seperti baru ditaruh kemarin. Rian mengeluarkan pengukur suhu. Dia ingin data. Data akan membantunya tetap waras. Suhu ruangan 18 derajat Celcius. Angka ini wajar. Kemudian, Rian mengarahkan sensor ke pusat lingkaran. Suhu langsung turun drastis. Angka di layar menjadi 12 derajat. Kemudian turun lagi. Lihat ini, Din. Ini anomali, kata Rian. Dina mendekat perlahan. Dia melihat angka 8,5 derajat Celcius. Pusat lingkaran itu sangat dingin. Dingin itu tidak wajar. Itu adalah dingin yang mati. Dingin ini adalah tanda energi. Energi yang menarik panas. Atau energi yang tidak punya panas. Rian berjalan mengelilingi lingkaran. Dia menahan diri untuk tidak menginjaknya. Lingkaran itu terbuat dari kapur tebal. Di beberapa titik, kapur itu tercampur cairan. Cairan itu berwarna merah gelap. Rian menyentuh tanah di luar lingkaran. Tanah itu kering dan berdebu. Dia menyentuh tanah tepat di dalam garis. Tanah itu lembab dan lengket. Ini darah. Din. Darah kering, kata Rian. Dina menutup mulutnya. Dia hampir muntah. Darah ini adalah bukti ritual. Ritual yang tidak hanya melibatkan kapur. Ritual yang menuntut pengorbanan. Van der Pol melakukan ini di sini. Di tengah lingkaran setan ini. Rian melihat sisa pembakaran. Abu hitam di sana tebal sekali. Dia menggunakan sarung tangan. Dia menggeser abu itu sedikit. Di bawah abu ada sebuah benda. Benda itu kecil dan mengkilap. Itu adalah liontin. Liontin berbentuk hati kecil. Liontin itu berinisial FVDP. Elizabeth van der Pol. Itu adalah istri van der Pol. Rian memotret liontin itu. Dia tidak berani mengambilnya. Liontin itu adalah titik fokus ritual. Itu adalah jangkar entitas. Van der Pol mengikat arwah istrinya di sini. Rian menyadari kejahatan Van der Pol. Dia bukan hanya pembunuh. Dia juga penyihir jahat. Tiba-tiba, suara gesekan itu muncul lagi. Kali ini sangat dekat. Suara itu datang dari atas tangga.
seperti kuku yang menggaruk batu. Suara itu menuruni tangga. Perlahan dan pasti. Langkah demi langkah. Setiap gesekan terasa tajam di telinga. Rian berbalik cepat. Dia menyalakan senter ke arah tangga. Tidak ada apa-apa di sana. Tangga itu kosong. Kegelapan memenuhi anak tangga. Suara itu terus turun. Semakin dekat. Rian merasakan getaran di dadanya. Itu bukan ketakutan. Itu adalah resonansi. Rian merasakan saku celananya panas. Dia ingat koin kuno itu. Koin yang dia ambil di aula. Dia merogoh saku. Koin itu membara. Panasnya menusuk kain. Rian menarik koin itu cepat. Koin itu bersinar merah samar. Sinarnya memancarkan pola yang sama. Pola lingkaran yang saling terkait. Koin itu adalah kunci. Koin itu terhubung ke lingkaran. Koin itu adalah bagian dari jaringan. Rian melempar koin itu. Koin itu jatuh ke lantai tanah. Koin itu berputar cepat. Putarannya membentuk lingkaran api kecil. Api itu tidak membakar tanah. Api itu hanya bersinar merah. Dina berteriak keras. Dia menunjuk ke belakang Rian. Rian berbalik cepat. Bayangan gelap muncul di dinding. Bayangan itu tidak punya sumber cahaya. Itu adalah bayangan murni. Bayangan itu bergerak. Bayangan itu seperti asap tebal. Bayangan itu membentuk siluet. Siluet seorang pria tinggi. Siluet itu berada tepat di luar lingkaran. Bayangan itu tidak bisa masuk lingkaran. Lingkaran itu melindungi. Atau lingkaran itu menahan. Rian tidak tahu yang mana. Dia hanya tahu bayangan itu jahat. Bayangan itu adalah Van der Pol. Atau entitas yang dia panggil. Bayangan itu mencoba meraih Dina. Tangan bayangan itu memanjang. Jari-jari bayangan itu kurus dan panjang. Rian menarik Dina cepat. Dia menjauhkannya dari lingkaran. Dia harus menjauhkannya dari entitas. Entitas itu tidak bisa menyentuh mereka. Kita harus pergi. Rian. Sekarang, kata Dina. Dia menangis. Tunggu. Kita belum selesai, kata Rian. Dia berusaha berpikir cepat. Rian melihat lagi denah yang dipotret. Lingkaran di bawah tanah adalah pusat. Tapi itu terhubung ke yang lain. Jika dia menghancurkan pusatnya, semua jaringan akan rusak. Tapi bagaimana cara menghancurkannya? Pisau perak Pak Karto. Dia belum punya itu. Dia harus mencari tahu lebih banyak. Dia harus memahami cara kerjanya. Jurnal Van der Pol adalah kuncinya. Jurnal itu pasti menjelaskan cara memutuskan simpul. Rian mengambil kamera Dina. Dia merekam bayangan itu. Bayangan itu bergemuruh perlahan. Suaranya seperti pasir jatuh. Suara itu penuh ancaman. Rian menyadari entitas itu terperangkap. Entitas itu mencoba menggunakan mereka. Menggunakan mereka untuk membebaskan diri. Menggunakan mereka untuk memperkuat simpul. Mereka harus lari. Lari untuk mencari jurnal. Rian memimpin jalan. Dia harus melewati bayangan itu. Dia harus kembali ke tangga. Rian melangkah mundur. Bayangan itu mengikuti gerakannya. Bayangan itu menjaga jarak. Jarak dari lingkaran itu. Rian meraih gagang pintu. Tangannya berkeringat. Dia membuka pintu cepat. Dia bergegas naik tangga. Dina mengikutinya dari belakang. Saat Rian mencapai anak tangga ketiga, dia mendengar suara keras. Suara kapur retak. Dia menoleh ke bawah. Lingkaran kapur itu bersinar merah. Lingkaran itu mulai bergetar. Koin yang dia buang melompat-lompat. Koin itu mengeluarkan bunyi klik. Bunyi itu seperti hitungan mundur. Cepat. Din. Cepat. Rian berteriak. Mereka mencapai lantai atas. Rian menutup pintu bawah tanah. Dia mengunci ganda. Kunci tua itu berderak. Suara kapur retak masih terdengar.
Rian tahu kunci itu tidak menahan apa-apa. Itu hanya ilusi keamanan. Mereka sekarang berada di dapur. Dapur yang bau dan kotor. Rian ingat denah. Lingkaran kecil ada di dapur. Mereka harus cepat pergi dari sana. Mereka lari menuju aula. Mereka harus ke perpustakaan. Jurnal Van der Pol ada di sana. Mereka harus menemukan jawabannya. Mereka harus tahu nasib Elizabeth Van der Pol. Rian menyadari RLS adalah perangkap. Perangkap yang baru saja diaktifkan. Penemuan jurnal terlarang. Rian dan Dina lari dari ruang bawah tanah. Mereka mencapai perpustakaan. Rian tahu mereka harus menemukan jurnal itu. Jurnal adalah satu-satunya petunjuk. Jurnal itu menjelaskan cara kerja lingkaran. Mereka harus mengerti sebelum terlambat. Suara retakan dari bawah tanah masih terdengar samar. Itu seperti detak jantung rumah. Detak jantung yang marah. Mereka memasuki perpustakaan. Bau kertas tua dan debu memenuhi udara. Rian menyalakan senter. Cahaya menari di rak-rak buku. Buku-buku itu disusun tidak rapi. Semuanya tampak berantakan. Kita harus cepat. Din, kita cari ceruk di tembok, kata Rian. Dina mengangguk. Dia masih terlihat syok. Matanya merah dan bengkak. Dia berusaha fokus. Dia mengarahkan kameranya ke setiap sudut. Rian ingat letaknya. Ceruk itu ada di balik tumpukan kayu bakar. Tumpukan kayu itu berada di sudut tergelap ruangan. Rian segera menuju ke sana. Dia harus menyingkirkan kayu-kayu itu. Kayu-kayu itu berat dan kotor. Tolong, Din. Kita angkat kayu ini, pinta Rian. Mereka bekerja cepat. Mereka memindahkan kayu-kayu itu satu persatu. Setelah beberapa menit, ceruk itu terlihat. Itu adalah lubang kecil di dinding batu. Lubang itu ditutupi papan kayu. Papan itu sudah lapuk. Rian menarik papan itu. Debu dan remah-remah jatuh. Di ceruk itu tersembunyi sebuah buku. Buku itu terbungkus kain beludru hitam. Kain itu terasa dingin dan licin. Ini dia. Jurnal Van der Pol. Bisik Rian. Dia mengeluarkan buku itu hati-hati. Sampulnya kulit tua. Kulitnya mengelupas di beberapa tempat. Buku itu tebal dan berat. Rian membukanya. Halamannya menguning dan rapuh. Tinta tulisannya hitam pekat. Tulisannya kecil dan padat. Itu adalah bahasa Belanda kuno. Rian bisa membaca beberapa kata kunci. Kata-kata seperti cirkel, poort, energie, dan over sering muncul. Lingkaran, portal, energi, dan korban. Dina merekam halaman-halaman itu dari dekat. Dia menggunakan fitur makro kamera. Rian mencari bagian penting. Dia mencari instruksi atau penjelasan. Dia mencari cara memutus simpul. Dia menemukan catatan tanggal. Tanggal-tanggal ritual penting. Semua tanggal itu adalah bulan purnama. Van der Pol adalah orang yang sangat terencana. Dia menggunakan siklus bulan. Dia mencari energi maksimal. Rian menemukan sebuah bab berjudul The Verbintenis. Ikatan. Bab ini menjelaskan tujuannya. Van der Pol tidak puas dengan fisika. Dia mencari realitas lain. Dia ingin melampaui kematian. Dia percaya lingkaran itu adalah gerbang. Gerbang menuju pengetahuan tak terbatas. Tapi ada risiko. Risiko itu adalah entitas. Dia menulis tentang entitas yang dia temui. Entitas itu kuat dan tamak. Entitas itu menuntut imbalan. Imbalan yang terus bertambah. Rian membaca halaman dengan tanggal penting. Tanggal itu adalah hari hilangnya istrinya. Tulisannya sangat emosional. Van der Pol menulis tentang Liefde en noodzaak. Cinta dan kebutuhan. Dia mengorbankan istrinya. Dia menggunakan istrinya sebagai bahan bakar portal. Korban untuk membuka pintu.
Rian merasakan kemarahan. Van der Pol adalah monster. Dia mengorbankan darah dagingnya sendiri. Semua demi ambisinya. Dia menggunakan simbol lingkaran suci. Dia mengubahnya menjadi jebakan setan. Tiba-tiba, buku itu bergetar. Getarannya terasa kuat di tangan Rian. Halaman-halaman itu terbuka sendiri. Jurnal itu membuka pada halaman sketsa. Sketsa itu adalah gambar seseorang. Gambar seorang wanita. Wanita itu kurus dan pucat. Matanya sangat sedih. Itu adalah Elizabeth van der Pol, istrinya. Di bawah gambar itu ada deskripsi. Deskripsi tentang ritual terakhir. Ritual yang gagal. Van der Pol tidak mendapatkan kontrol. Entitas itu berbalik melawannya. Entitas itu menguasai rumah. Rian membaca paragraf terakhir. Paragraf itu adalah peringatan. Wanneer de cirkels breken, zal de entiteit vrij zich. De sleutel ligt in het zilver. Ketika lingkaran pecah, entitas akan bebas. Kuncinya terletak pada perak. Perak. Din. Kita butuh perak, kata Rian. Dia membalik halaman cepat. Dia mencari detail perak itu. Dia mencari cara menggunakannya. Jurnal itu tidak memberikan detail. Halaman-halaman selanjutnya robek. Robekan itu kasar dan acak. Van der Pol mungkin panik. Dia merobek halaman-halaman penting. Halaman-halaman tentang pemutusan simpul. Mereka mendengar suara benturan keras. Benturan itu datang dari aula. Suara itu seperti lemari besar jatuh. Debu dan puing-puing berjatuhan. Rian dan Dina saling pandang. Mereka harus meninggalkan perpustakaan. Saat mereka berbalik, mereka melihat sesuatu di pintu. Pintu perpustakaan tertutup perlahan. Pintu itu terkunci dari luar. Rian berlari ke pintu. Dia memutar knopnya. Knop itu tidak bergerak. Terkunci. Rian. Kita terkunci, kata Dina. Suaranya putus asa. Rian menendang pintu. Pintu itu kokoh. Pintu kayu tua yang sangat kuat. Rian melihat ke jendela. Jendela itu tertutup terali besi. Terali itu berkarat. Terali itu tidak mungkin ditekuk. Mereka terjebak. Rian memeluk jurnal itu erat-erat. Mereka harus mencari jalan lain. Rian melihat ke dinding. Dinding batu tebal. Tidak ada jalan keluar. Dia kembali melihat jendela. Tiba-tiba, dia melihat refleksi. Refleksi yang bukan miliknya. Di kaca jendela yang kotor. Rian melihat bayangan di belakang Dina. Bayangan itu sangat buram. Bayangan itu berbentuk manusia. Rian berbalik cepat. Tidak ada siapa-siapa di belakang Dina. Ruangan itu kosong. Dina, lihat ke jendela. Jangan balik badan, bisik Rian. Dina melihat ke jendela. Matanya melebar. Dia melihat refleksi itu. Refleksi itu bergerak. Refleksi itu mengangkat tangan. Tangan itu menunjuk ke Dina. Rian tahu itu bukan ilusi. Entitas itu sudah ada di sini. Entitas itu bermain-main. Entitas itu ada di seluruh rumah. Entitas itu menggunakan refleksi. Menggunakan ketakutan mereka. Rian memejamkan mata. Dia berpikir tentang perak. Perintah Pak Karto. Dia harus menemui Pak Karto. Pak Karto pasti tahu detailnya. Dia pasti tahu rahasia perak itu. Rian mencari celah lain. Dia mencari pintu tersembunyi. Dia melihat peta denah lagi. Denah itu menunjukkan lemari besar. Lemari itu ada di sudut. Rian menyeret Dina ke lemari itu. Mereka berdua mendorong lemari itu. Lemari itu sangat berat. Kayu ek yang masif. Mereka mendorong sekuat tenaga. Lemari itu bergeser sedikit. Di belakang lemari itu ada pintu. Pintu kayu kecil yang tersembunyi. Pintu itu menuju ruangan lain. Rian membuka pintu itu. Mereka lolos dari perpustakaan.
Mereka masuk ke ruang tidur utama. Ruangan itu lebih suram. Bau parfum tua menusuk hidung. Di tengah ruangan, mereka melihatnya. Lingkaran kapur kedua. Lingkaran ini lebih kecil. Lingkaran ini adalah jebakan kedua. Saat Dina melangkah masuk ruangan, dia tiba-tiba berhenti. Matanya kembali kosong. Dia tidak bergerak. Dia hanya berdiri diam. Tepat di tepi lingkaran. Rian memanggilnya. Dina tidak menjawab. Dia seperti patung. Dina sekarang di bawah kendali. Rian panik. Dia mencoba menarik Dina. Tangannya tidak bisa. Dina kaku seperti batu. Dia terjebak. Rian melihat sekeliling. Dia melihat bayangan di sudut. Bayangan itu tersenyum. Bayangan itu sangat jahat. Entitas itu menguasai Dina. Dina sekarang adalah korban. Korban pertama dan hilangnya Dina. Rian berdiri membeku. Dina kaku di tepi lingkaran. Matanya menatap kosong ke dinding. Dia tidak merespons Rian. Rian telah membaca jurnal itu. Jurnal yang baru dia temukan. Jurnal itu menjelaskan kengerian RLS. Van der Pol mengorbankan istrinya. Dia menggunakan lingkaran itu sebagai pemanggil. Lingkaran itu adalah perangkap, bukan pelindung. Rian melihat jurnal itu di tangannya. Dia membalik halaman cepat. Dia harus menemukan bagian yang hilang. Bagian yang menjelaskan cara memutus ikatan. Tapi halaman-halaman itu sudah robek. Robekan oleh tangan panik Van der Pol. Jurnal itu hanya memberinya kengerian. Kengerian akan pengorbanan. Rian mendekati Dina perlahan. Dia tidak berani melangkah masuk lingkaran. Dia tahu bahayanya. Dia menyentuh bahu Dina. Kulit Dina sangat dingin. Dingin yang tidak wajar. Seperti dingin di pusat lingkaran bawah tanah. Dina, lihat saya. Ini Rian. Bisik Rian. Dina tidak berkedip. Bibirnya bergerak sedikit. Dia mengucapkan kata yang aneh. Bukan bahasa Indonesia. Bukan bahasa Inggris. Itu bahasa Belanda. Kata yang ada di jurnal. Over. Korban. Rian mundur terkejut. Entitas itu sudah merasuki Dina. Entitas itu menggunakan suara Dina. Suara itu terdengar datar dan dingin. Tiba-tiba, kamera yang tergeletak di lantai bergetar. Kamera itu adalah milik Dina. Rian memungutnya. Kamera itu masih merekam. Tapi layar preview menampilkan gangguan. Gambar itu berombak dan gelap. Kemudian, gambar itu menjadi jelas. Layar itu menampilkan wajah. Wajah pucat seorang wanita. Matanya lebar dan ketakutan. Itu Elizabeth Van der Pol, istri sang arsitek. Wajah itu hanya muncul sebentar. Wajah itu lalu diganti kegelapan total. Rian sadar. Entitas itu memakai media. Ia menunjukkan korban pertamanya. Ia memberitahu Rian apa yang terjadi. Elizabeth adalah korban pertama dari lingkaran itu. Dan Dina adalah korban berikutnya. Rian meletakkan kamera itu. Dia fokus pada Dina. Dia harus menarik Dina keluar. Dia harus memutuskan kontak fisik. Dia harus menyentuh Dina tanpa masuk lingkaran. Rian menggunakan senter panjangnya. Dia mencoba mendorong tubuh Dina. Usahanya sia-sia. Tubuh Dina kaku. Tubuhnya terkunci oleh kekuatan tak terlihat. Rian menarik senter itu kembali. Senter itu meninggalkan bekas. Bekas hangus pada kain baju Dina. Senternya tidak panas. Tapi kain itu terbakar. Rian menyadari energinya sangat besar. Energi yang dikirim lingkaran. Energi yang mengikat Dina. Rian harus keluar. Dia harus mencari bantuan Pak Karto. Hanya Pak Karto yang tahu. Dia pasti punya detail soal perak. Perak yang disebut di jurnal. Rian berbalik cepat. Dia lari menuju pintu tersembunyi. Pintu di balik lemari.
Dia baru saja lolos dari perpustakaan. Sekarang dia harus keluar dari ruang tidur. Rian membuka pintu cepat. Pintu itu menuju koridor panjang. Koridor itu sangat gelap. Dia berlari tanpa melihat ke belakang. Dia mendengar suara langkah kaki. Langkah kaki kecil dan cepat. Suara itu datang dari belakangnya. Bukan suara Dina. Suara itu datang dari dalam lingkaran. Itu mungkin anak Van der Pol. Anak yang hilang. Korban kedua dari lingkaran itu. Rian berlari lebih cepat. Dia mencapai aula utama. Aula besar yang gelap. Dia mencari pintu keluar. Pintu depan terkunci. Dia harus memutar kunci besar itu. Tangan Rian gemetar. Dia memasukkan kunci ke lubang. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia mendengar bisikan. Bisikan itu tepat di belakang telinganya. Suaranya dingin dan tajam. Suara itu memanggil namanya. Rian. Over. Rian memutar kunci dengan panik. Bisikan itu membuatnya merinding. Dia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan aula. Kunci itu berputar. Pintu terbuka dengan suara berderit nyaring. Rian tidak melihat Pak Karto. Dia harus tetap lari. Dia lari keluar rumah. Dia melewati gerbang besi. Dia berlari menuju pos jaga. Dia sampai di pos jaga. Pos itu kosong. Lampunya mati. Pak Karto tidak ada. Rian panik. Dia melihat ke sekeliling. Dia melihat sebuah kotak kayu di atas meja. Kotak itu tertutup. Rian membuka kotak itu. Di dalamnya ada benda mengkilap. Benda itu terbungkus kain beludru merah. Rian mengambilnya. Itu adalah sebilah pisau. Pisau yang ramping dan tajam. Pisau itu terbuat dari perak murni. Di bawah pisau itu ada catatan. Tulisan tangan Pak Karto. Catatan itu pendek dan langsung. Pisau perak. Tusukan ke pusat lingkaran. Itu satu-satunya jalan. Saya harus pergi. Jangan tanyakan kenapa. Maafkan saya, Karto. Rian memahami situasinya. Pak Karto melarikan diri. Dia takut pada entitas itu. Dia meninggalkan pisau itu sebagai bantuan terakhir. Dia tidak bisa menghadapi RLS lagi. Rian memegang pisau perak itu erat. Pisau itu sangat dingin saat disentuh. Rian melihat kembali ke rumah itu. Rumah itu tampak lebih gelap. Rumah itu sekarang menjadi penjara Dina. Rian tahu dia harus kembali. Dia tidak bisa meninggalkan Dina. Dia tidak akan mengorbankan Dina. Rian melihat denah yang ada di sakunya. Dia melihat jaringan lingkaran. 3 lingkaran kecil di kamar-kamar. 1 lingkaran besar di bawah tanah. Semua terhubung. Semua terhubung melalui energi. Energi yang sekarang menguasai Dina. Jurnal Van der Pol benar. Lingkaran itu adalah ikatan. Ikatan yang harus diputus. Kuncinya adalah perak. Rian harus menusukkan pisau itu. Dia harus menusukkannya ke pusat energi. Pusat lingkaran utama. Lingkaran di bawah tanah. Rian mengatur napasnya. Dia harus kembali ke sana. Dia harus melewati semua lingkaran kecil itu. Dia harus menghadapi entitas itu. Dia harus menyelamatkan Dina. Rian berbalik. Dia berjalan kembali menuju RLS. Dia membawa pisau perak. Dia membawa tekadnya. Dia sekarang adalah satu-satunya harapan Dina. Jaringan lingkaran hidup. Rian kembali ke RLS. Pisau perak di tangannya terasa dingin. Dia harus bertindak cepat. Dina adalah tawanan di ruang tidur. Dia harus menyelamatkan Dina. Untuk itu, dia harus ke ruang bawah tanah. Pusat kendali lingkaran. Rian memasuki RLS lagi. Dia tidak lagi takut. Hanya ada fokus dan amarah. Dia berjalan cepat di aula utama. Aula itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Udara terasa tebal dan berat.
Dia melihat denah di sakunya. Peta mentalnya sudah jelas. Dia harus melewati 3 lingkaran kecil. Lingkaran kecil itu adalah simpul energi. Simpul itu menguatkan lingkaran pusat. Simpul itu mengikat korban. Dina terikat di simpul ruang tidur. Dia memutuskan menuju dapur terlebih dahulu. Dapur adalah lingkaran ketiga. Dapur ada di belakang aula. Rian melangkah ke dapur. Lantai di sana kotor dan berminyak. Dia menemukan meja makan besar di tengah. Dia ingat lingkaran kecil itu. Lingkaran itu tersembunyi di bawah meja. Rian mendorong kursi-kursi tua itu. Suara gesekan kursi memekakan telinga. Dia berjongkok. Dia melihat lingkaran kapur di lantai. Lingkaran itu kecil, sekitar 1 meter. Lingkaran itu bersinar merah samar. Cahaya itu berdenyut perlahan. Seperti jantung yang sakit. Rian tidak menyentuh lingkaran itu. Dia mengarahkan senter ke sana. Di tengah lingkaran ada sebuah benda. Benda itu adalah piring keramik pecah. Piring itu berlumuran cairan hitam kering. Rian mencatatnya. Simpul dapur ini menggunakan objek rumah tangga. Objek yang sering digunakan. Objek yang menampung energi harian. Van der Pol adalah master manipulasi energi. Rian merasakan getaran di tangannya. Getaran itu datang dari pisau perak. Pisau itu bereaksi terhadap energi lingkaran. Pisau itu adalah alat pemutus. Rian harus menjaganya. Tiba-tiba, suara air menetes terdengar. Suara itu datang dari wastafel. Rian menoleh. Keran wastafel meneteskan air. Anehnya, air yang menetes berwarna hitam. Cairan hitam itu kental dan bau. Rian melihatnya menetes perlahan. Tetesan itu membentuk lingkaran kecil di wastafel. Rian menyadari entitas itu memonitornya. Entitas itu menunjukkan kekuatannya. Entitas itu ada di mana-mana. Ia menguasai detail rumah. Rian harus mengabaikannya. Dia tidak boleh teralihkan. Dia harus fokus pada tujuannya. Dia keluar dari dapur. Dia menuju ruang tidur utama. Ruang tempat Dina terperangkap. Ruang tidur itu sunyi sekali. Rian masuk perlahan. Dia melihat Dina. Dina masih berdiri kaku. Dia menghadap dinding. Dia berdiri tepat di tepi lingkaran. Rian mendekati Dina. Dia berjalan di luar lingkaran. Dia harus berhati-hati. Dia tidak boleh terperangkap seperti Dina. Lingkaran itu berdenyut lebih cepat. Denyutan merah itu semakin terang. Rian merasa mual. Energi di sana terlalu kuat. Rian melihat simpul di ruang tidur. Di tengah lingkaran ada bantal tua. Bantal itu lusuh dan kotor. Bantal itu adalah simpulnya. Bantal tempat Van der Pol biasa tidur. Bantal itu menyerap energi ketenangan. Energi itu sekarang dimanipulasi. Rian melihat Dina dari dekat. Wajahnya sangat pucat. Pembuluh darah di lehernya terlihat jelas. Matanya kering. Dia tidak bernapas normal. Dia bernapas sangat dangkal. Dia seperti vampir energi. Entitas itu menarik semua vitalitas Dina. Rian harus memutus simpul ini. Tapi dia tidak tahu caranya. Dia hanya punya 1 pisau perak. Pisau itu harus untuk pusat. Jika dia menggunakannya di sini, pusatnya tetap utuh. Jaringan itu tetap hidup. Rian menyentuh Dina lagi. Dia mencoba menariknya. Tubuh Dina tetap kaku. Rian berbisik. Saya akan kembali. Din. Saya akan menghancurkannya. Bertahanlah, kata Rian. Dia keluar dari ruang tidur. Dia menutup pintu. Dia harus ke lingkaran terakhir. Perpustakaan. Lingkaran pertama yang dia temukan. Dia harus memeriksa simpulnya. Simpul itu mungkin memberi petunjuk. Petunjuk yang hilang di jurnal. Dia kembali ke perpustakaan. Pintu tersembunyi masih terbuka. Dia masuk ke sana.
Dia melihat kusen pintu dengan ukiran melingkar. Ukiran itu bersinar merah samar. Itu adalah simpulnya. Ukiran itu adalah lingkaran pasif. Rian mendekati ukiran itu. Dia menyentuhnya. Rasanya dingin. Di tengah ukiran itu ada lubang kecil. Lubang itu mungkin tempat menaruh simpul. Rian mencari di sekitar. Dia menemukan sebuah pena tinta tua. Pena itu terbuat dari perak. Pena itu jatuh di bawah rak buku. Pena perak. Rian teringat catatan Pak Karto. Kuncinya terletak pada perak. Pena itu mungkin bukan kebetulan. Pena itu milik Van der Pol. Van der Pol adalah penulis. Dia menggunakan pena itu untuk menulis jurnal. Pena itu mungkin memiliki energi pemutus simpul. Rian mengambil pena perak itu. Dia memasukkan ujungnya ke lubang ukiran. Dia menekan sedikit. Tiba-tiba, ukiran itu bersinar biru. Cahaya biru itu kontras dengan merah. Cahaya biru itu menyebar di kusen. Lingkaran merah di kusen itu padam. Rian menarik pena itu. Ukiran di kusen itu menjadi gelap. Itu berhasil. Simpul perpustakaan mati. Rian merasa energi di ruangan itu berkurang. Jaringan itu rapuh. Memutus satu simpul melemahkannya. Rian melihat ke denah. Dia harus memutus dua simpul lagi. Simpul dapur dan ruang tidur. Rian berlari ke dapur. Dia berjongkok di bawah meja. Dia melihat lingkaran kapur merah. Di tengah ada piring pecah. Rian menggunakan pena perak itu. Dia menusukkan ujungnya ke tengah piring. Piring itu retak dan hancur. Cahaya merah di lingkaran kapur itu padam. Lingkaran itu mati. Hanya abu dan kapur. Simpul kedua mati. Rian bergegas ke ruang tidur. Ruang tempat Dina terperangkap. Dia membuka pintu cepat. Dia melihat Dina. Dina masih berdiri kaku. Tapi ada perubahan. Tubuhnya tidak sekuat tadi. Rian melihat lingkaran di lantai. Lingkaran itu berdenyut lambat. Di tengah ada bantal tua. Rian tidak masuk lingkaran. Dia menggunakan pena perak. Dia melempar pena itu. Pena itu mendarat tepat di bantal. Saat pena menyentuh bantal, bantal itu mengeluarkan asap putih. Lingkaran merah itu padam. Cahaya di ruangan itu kembali normal. Dina tiba-tiba ambruk. Rian berlari masuk lingkaran. Dia mengangkat Dina. Dina sangat lemas. "Din, Anda baik-baik saja?" Rian bertanya. Dina membuka mata lemah. Dia mengangguk pelan. Dia sudah bebas. Rian tersenyum lega. Jaringan lingkaran kecil mati. Tapi lingkaran utama masih ada. Mereka harus pergi. Pergi ke pusat lingkaran. Rian menggendong Dina. Mereka lari keluar dari ruang tidur. Mereka lari ke aula utama. Mereka lari menuju pintu bawah tanah. Mereka harus menyelesaikan misi ini. Menghancurkan pusatnya. Menghancurkan jebakan Van der Pol selamanya. Rian yakin sekarang. Dia punya perak. Dia punya tujuan. Dia punya Dina. Bantuan dan peringatan Pak Karto. Rian menggendong Dina. Mereka lari keluar dari RLS. Rian membuka pintu utama dengan cepat. Mereka harus menjauh dari rumah itu sekarang. Dina sangat lemas. Dia hampir tidak bisa berjalan. Rian memapahnya. Mereka melewati gerbang besi yang berderit. Udara luar terasa segar. Bau tanah lembab lebih baik daripada bau belerang dan debu di dalam. Rian membawa Dina menuju pos jaga. Dia harus memastikan Dina aman dulu. Dina terbatuk. Dia bernapas terengah-engah. "Perut saya sakit." "Rian, rasanya dingin sekali," bisik Dina. "Tidak apa-apa, Din. Energi jahat itu sudah lepas dari Anda," jawab Rian. Mereka tiba di pos jaga. Lampu di pos jaga itu mati total. Rian menyalakan senter. Pos jaga itu kosong. Pak Karto sudah pergi.
Rian merasakan kekecewaan. Dia butuh jawaban Pak Karto. Dia butuh detail tentang perak itu. Rian mendudukkan Dina di kursi kayu tua. Dia memberinya air minum dari botol. Rian lalu melihat sekeliling. Dia melihat kotak kayu di atas meja. Kotak itu tadi dia buka. Kotak yang berisi pisau perak. Rian mengambil pisau perak itu. Pisau itu sangat dingin. Rian merasakan energinya. Energi yang berbeda dari RLS. Pisau itu seperti penawar. Dia melihat catatan Pak Karto lagi. Tulisan tangan yang gemetar. Pisau perak. Tusukan ke pusat lingkaran. Itu satu-satunya jalan. Saya harus pergi. Jangan tanyakan kenapa. Maafkan saya, Karto. Rian menyadari Pak Karto tidak takut. Pak Karto lari untuk melindunginya. Melindunginya dari konsekuensi. Konsekuensi dari apa yang akan terjadi. Rian membalik catatan itu. Ada tulisan kecil di belakang. Tulisan itu dibuat dengan pensil. Detail penting. Perak menembus simpul ikatan. Kapur adalah konduktor. Hancurkan lingkaran utama. Tetapi entitas tidak akan mati. Ia hanya bebas. Itu akan meninggalkan rumah ini. Ia akan mencari inang. Rian membaca itu berulang kali. Entitas itu tidak akan mati. Itu hanya bebas. Dan yang lebih penting, ia akan mencari inang. Rian melihat Dina. Dina mulai memejamkan mata. Rian menepuk pipi Dina pelan. Din, jangan tidur. Tetap sadar. Pinta Rian. Rian mengerti. Tujuan Van der Pol bukan hanya memanggil. Dia ingin menambatkan entitas itu. Menguncinya di RLS. Lingkaran itu adalah penjara sekaligus pemanggil. Menghancurkan lingkaran berarti membebaskan entitas. Rian panik. Jika entitas itu bebas, ia akan mencari inang. Inang yang baru. Korban pertama. Elizabeth. Korban kedua. Anak Van der Pol. Korban ketiga. Dina. Rian melihat pisau perak. Dia memegang pisau itu kuat-kuat. Dia harus mempertimbangkan ulang. Jika dia menghancurkan lingkaran, dia menyelamatkan Dina sekarang. Tapi dia melepaskan ancaman besar. Ancaman itu akan menyerang siapapun. Mungkin Dina lagi. Mungkin dirinya sendiri. Dia harus memilih. Membiarkan Dina lemas di bawah pengaruh lingkaran yang masih aktif. Atau membebaskan entitas itu ke dunia. Entitas yang sekarang tertarik pada Dina. Rian melihat ke RLS. Rumah itu berdiri tegak dan gelap. Rian menyadari dia sudah memutus 3 simpul kecil. Simpul di perpustakaan, dapur, dan ruang tidur. Simpul itu mengikat energi Dina. Dina sudah bebas dari kendali langsung. Tapi dia masih lemah. Lingkaran utama di bawah tanah masih memanggil. Mereka harus menyelesaikan ini. Jika mereka lari, lingkaran itu akan diperbaiki sendiri. RLS akan aktif kembali. Entitas itu akan mencari inang baru. Jika mereka menghancurkannya, entitas itu akan keluar. Tapi setidaknya dia tahu. Dia punya pisau perak. Perak adalah kunci. Perak mungkin bukan hanya untuk lingkaran. Mungkin juga untuk entitas itu. Rian membuat keputusan cepat. Dia tidak bisa meninggalkan entitas itu di RLS. Entitas itu akan terus memangsa. Dia harus mengambil risiko. Risiko membebaskannya. Dia harus bersiap melawannya. Kita kembali. Din. Kita harus mengakhirinya, kata Rian. Saya ikut, jawab Dina lemah. Dia berusaha berdiri. Rian memapah Dina lagi. Mereka kembali ke RLS. Rian memegang pisau perak itu. Dia kembali ke aula utama. Lingkungan terasa lebih sunyi. Simpul yang mati membuat rumah ini hening. Itu keheningan yang menyesatkan. Rian membuka pintu bawah tanah. Dia menuruni tangga. Dia mendukung Dina.
Mereka bergerak perlahan. Di anak tangga terakhir, Dina berhenti. Dia menunjuk ke depan. Lihat, Rian. Ada yang berubah, kata Dina. Rian menyalakan senter. Dia melihat lingkaran kapur di tengah. Lingkaran itu tidak lagi bersinar merah. Kapur itu berubah warna. Warnanya menjadi hitam pekat. Hitam seperti arang basah. Bau belerang sangat kuat sekarang. Itu adalah bau kemarahan. Di tengah lingkaran hitam itu, liontin Elizabeth van der Pol masih ada. Liontin itu bersinar redup. Liontin itu adalah penambatnya. Di sekitar lingkaran itu ada goresan baru. Goresan itu terbentuk saat Rian memutus simpul. Goresan itu membentuk wajah. Wajah van der Pol. Wajah itu tampak marah dan frustrasi. Rian melihat bayangan di sudut. Bayangan itu lebih besar. Bayangan itu bergerak gelisah. Bayangan itu tahu Rian akan datang. Bayangan itu tahu Rian punya perak. Rian melihat bayangan itu. Dia menyadari entitas itu terkurung. Entitas itu putus asa. Ia ingin keluar. Entitas itu tahu Dina lemah. Entitas itu akan menyerang Dina saat bebas. Rian harus melindungi Dina. Rian menaruh Dina di sudut ruangan. Sudut terjauh dari lingkaran. Dia menyerahkan kamera. Rekam ini, Din. Ini adalah bukti kita, kata Rian. Dina mengangguk. Dia memegang kamera itu. Rian berdiri sendiri. Dia memegang pisau perak itu. Dia berada di depan lingkaran hitam. Dia siap menghadapi entitas itu. Dia siap membebaskannya. Dia siap mengakhiri misteri rumah lingkaran setan ini. Dia harus menusuknya. Itu satu-satunya jalan. Kembali ke pusat ritual. Rian dan Dina menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Rian memapah Dina. Dina masih sangat lemah. 3 simpul kecil sudah putus. Tapi lingkaran pusat masih memanggil. Sekarang lingkaran itu hitam. Hitam pekat dan mengancam. Rian meletakkan Dina di sudut. Sudut yang paling jauh dari lingkaran. Sudut itu diapit 2 dinding batu tebal. Rian menyerahkan kamera. Rekam ini, Din. Ini adalah bukti kita. Dan tetap di sini. Jangan bergerak, kata Rian. Dina mengangguk lemah. Dia fokus pada kamera. Rian maju sendirian. Pisau perak di tangan kanannya terasa dingin. Pisau itu adalah satu-satunya harapan. Catatan Pak Karto sangat jelas. Hancurkan lingkaran utama. Rian mendekati lingkaran hitam itu. Bau belerang sangat kuat. Bau itu menusuk hidung. Kapur hitam itu tampak seperti jelaga. Di tengah lingkaran, liontin Elizabeth van der Pol tergeletak. Liontin itu bersinar redup. Itu adalah penambat utamanya. Rian merasakan suhu turun drastis. Dia mengarahkan sensor termometer. Suhu menunjukkan 5 derajat Celcius. Dingin yang ekstrim. Dingin yang membunuh energi. Rian melihat bayangan di sudut. Bayangan itu sangat besar. Bayangan itu berbentuk tidak jelas. Bayangan itu bergoyang perlahan. Bayangan itu tahu Rian ada di sana. Bayangan itu menguasai kegelapan. Bayangan itu adalah entitas yang terperangkap. Entitas yang haus. Bayangan itu mulai berbicara. Suaranya bukan lagi bisikan. Suara itu adalah dengungan rendah. Dengungan yang terasa di tulang. Suara itu terdengar di mana-mana. Tidak ada sumber pasti. Kau kembali. Kau menghancurkan mainanku. Dengungan itu terdengar marah. Rian mengangkat pisau perak. Dia menunjuk ke lingkaran. Saya datang untuk mengakhiri ini. Lepaskan rumah ini, kata Rian lantang. Suaranya bergetar. Dia harus menekan rasa takut. Bayangan itu tertawa. Tawa itu seperti gesekan batu. Tawa itu menyakitkan telinga. Akhir? Tidak ada akhir. Hanya perubahan wujud.
Kau membebaskanku. Kau bodoh. Rian mengabaikan ancaman itu. Dia harus fokus pada lingkaran. Dia melihat liontin itu. Liontin itu adalah kunci penambat. Liontin itu harus dihancurkan. Atau lingkaran itu harus ditusuk. Dia memilih lingkaran. Pisau perak itu kuat. Rian mengambil langkah maju. Dia harus mencapai pusat lingkaran. Bayangan itu bergerak cepat. Bayangan itu meluncur di dinding. Bayangan itu memblokir jalannya. Bayangan itu melingkari lingkaran. Bayangan itu adalah pelindung. Rian mencoba mengayunkan senter. Senter itu menembus bayangan. Bayangan itu tidak terpengaruh. Rian mencoba melempar batu. Batu itu menembus bayangan. Bayangan itu tidak punya bentuk fisik. Bayangan itu semakin besar. Bayangan itu menutupi cahaya senter Rian. Ruangan menjadi gelap total. Hanya lingkaran hitam yang terlihat samar. Rian hanya bisa mendengar napasnya sendiri. Dan dengungan entitas itu. Rian panik sebentar. Dia kehilangan pandangan. Dia tidak bisa melihat Dina. Dia tidak bisa melihat lingkaran. Dia hanya merasakan dingin. Dingin yang menusuk ke dalam. Tiba-tiba, kamera Dina menyala. Dina menyalakan lampu kamera terkuat. Cahaya kamera menembus kegelapan. Cahaya itu menunjukkan lingkaran hitam. Dan bayangan yang menjulang tinggi. Dina menyelamatkan Rian dari kebutaan. Lari. Rian. Sekarang. Teriak Dina. Rian melihat celah. Bayangan itu terkejut oleh cahaya. Bayangan itu sedikit mundur. Rian menggunakan kesempatan itu. Dia berlari kencang. Dia melompati bayangan itu. Dia mendarat di depan lingkaran. Dia berdiri di depan lingkaran hitam itu. Dia melihat liontin di tengah. Dia melihat tanah padat. Dia mengangkat pisau perak itu. Pisau perak itu bersinar redup. Pisau itu merespons lingkaran. Bayangan itu meraung. Raungan itu adalah gempa. Tanah bergetar hebat. Debu berjatuhan dari langit-langit. Rian kehilangan keseimbangan. Dia hampir jatuh. Dia melihat ke Dina. Dina merekam semua. Matanya penuh ketakutan. Tapi dia tetap merekam. Dia memberikan keberanian pada Rian. Rian berdiri tegak. Dia menggenggam pisau perak itu dengan kedua tangan. Dia harus menusukkannya. Tepat di pusat. Dia menarik napas. Dia mengarahkan mata ke titik tengah. Tiba-tiba, dia merasakan tarikan kuat. Tarikan itu datang dari kakinya. Lingkaran itu menariknya ke dalam. Dia mencoba melawan. Dia tidak bisa. Kekuatan lingkaran itu masif. Itu adalah energi terperangkap. Energi yang putus asa. Rian mulai ditarik ke dalam lingkaran. Jari-jarinya hampir menyentuh kapur hitam. Jika dia masuk, dia akan terperangkap seperti Dina. Dia akan menjadi inang baru. Rian harus bertindak. Dia tidak punya waktu lagi. Dia tidak bisa menahan tarikan itu. Dalam keadaan panik, Rian menusukkan pisau perak itu. Dia menusukkannya sekuat tenaga. Dia menusukkannya ke tanah. Tepat di pusat lingkaran hitam. Konfrontasi dan penghancuran. Rian menusukkan pisau perak itu. Pisau itu menancap di tanah. Tepat di pusat lingkaran hitam. Itu adalah titik simpul utama. Liontin Elizabeth van der Pol tersentuh ujung pisau perak. Saat pisau itu menancap, listrik statis menyambar. Suara mendesis keras mengisi ruang bawah tanah. Rian merasakan kejutan kuat di lengannya. Dia melepaskan pisau itu. Dia mundur cepat. Cahaya putih menyala terang. Cahaya itu datang dari pisau perak. Cahaya itu menyebar cepat di sepanjang lingkaran hitam. Kapur hitam itu mulai bereaksi. Kapur itu terbakar. Bukan api biasa. Itu api energi putih. Lingkaran kapur itu retak. Retakannya meluas cepat.
Suara retakan itu memekakkan telinga. Suara itu seperti kaca raksasa pecah. Retakan itu membelah lingkaran menjadi 2. Kemudian 4. Kemudian banyak pecahan. Jaringan simpul itu putus total. Bayangan hitam itu meraung. Raungan itu tidak seperti dengungan. Itu adalah jeritan tajam. Jeritan itu sangat mengerikan. Jeritan itu adalah rasa sakit yang mendalam. Rian harus menutup telinga. Suara itu terasa merusak gendang telinga. Bayangan itu menyusut cepat. Dari besar dan menjulang. Bayangan itu menjadi kecil. Seperti asap yang ditarik paksa. Bayangan itu mencoba kembali ke lingkaran. Bayangan itu mencoba meraih pisau perak. Pisau perak itu mengeluarkan cahaya kuat. Cahaya itu menolak bayangan. Bayangan itu berteriak lagi. Kali ini, suaranya terdengar seperti Van der Pol. Suara yang penuh penyesalan. Bebaskan aku. Aku tidak bisa ke sana. Jeritan itu bercampur. Itu adalah suara entitas dan Van der Pol. Entitas itu memakai suara Van der Pol. Rian melihat ke Dina. Dina merekam semua. Tangannya gemetar hebat. Rian tahu dia harus tetap melindungi Dina. Entitas itu sekarang bebas. Tapi ia masih ada di ruangan ini. Bayangan itu sekarang ada di atas pisau perak. Ia berbentuk seperti pusaran asap. Ia tidak bisa menyentuh pisau perak itu. Perak adalah konduktor. Perak adalah penghancur ikatan. Perak adalah racun baginya. Tiba-tiba, pusaran asap itu meluncur cepat. Pusaran itu meluncur ke arah Dina. Rian bergerak cepat. Dia melompat. Dia berdiri di depan Dina. Dia menghadang pusaran asap itu. Pusaran asap itu menembus tubuh Rian. Rian merasakan dingin yang mematikan. Dingin yang membakar dari dalam. Rian terbatuk hebat. Dia merasa energinya ditarik paksa. Dia merasa kesadaran mulai hilang. Dia mendengar suara entitas itu di kepalanya. Kau inangku. Kau kuat. Kau akan membawaku keluar. Rian berusaha melawan. Dia mengerahkan semua kemauannya. Dia adalah rasionalis. Dia tidak percaya ini. Tapi ini terjadi. Dia harus melawannya. Rian melihat ke arah pisau perak. Pisau itu masih tertancap. Cahaya putihnya mulai meredup. Lingkaran sudah hancur. Ikatan sudah putus. Sekarang adalah pertarungan inang. Rian meraih liontin Elizabeth Van der Pol. Liontin yang tergeletak di tanah. Liontin itu adalah penambat Van der Pol. Rian memegang liontin itu erat-erat. Dia mencoba fokus. Dia berbalik. Dia melihat ke bayangan itu. Bayangan itu sekarang ada di dalam dirinya. Dia merasakan kehadirannya. Kehadiran yang dingin dan jahat. Rian berteriak. Dia berteriak sekuat tenaga. Dia berlari kembali ke lingkaran. Lingkaran yang sekarang sudah mati. Dia menggunakan sisa tenaganya. Dia mencapai pisau perak. Dia menarik pisau perak itu. Liontin Elizabeth Van der Pol ada di tangannya. Dia harus memilih. Menghancurkan entitas di dalam dirinya. Atau membiarkannya keluar. Dia memilih membebaskannya. Membebaskan dirinya. Dia harus mengeluarkannya. Rian menusukkan pisau perak itu ke tanah lagi. Di luar lingkaran. Dia menusuknya berulang kali. Dia membuat lubang. Lubang untuk melepaskan energi. Saat pisau perak itu menembus tanah. Energi dingin keluar dari Rian. Energi itu adalah bayangan. Bayangan itu keluar dari tubuh Rian. Bayangan itu melayang di udara. Bayangan itu menyusut lebih kecil. Bayangan itu berteriak kesakitan. Jeritan yang lemah. Bayangan itu sekarang seperti kepulan asap tipis. Ia sudah dilemahkan. Dikeluarkan paksa oleh perak. Bayangan itu melayang perlahan. Ia bergerak menuju pintu bawah tanah. Ia bergerak ke atas. Bayangan itu bebas.
Entitas itu bebas. Ia meninggalkan RLS. Rian jatuh ke tanah. Dia terengah-engah. Dingin yang mematikan hilang. Kehangatan tubuhnya kembali. Dia melihat ke Dina. Dina berlari ke arah Rian. Dia memeluk Rian. "Anda baik-baik saja, Rian. Anda berhasil," kata Dina. Suaranya penuh air mata. Rian mengangguk lemah. Dia berhasil. Dia menghancurkan lingkaran. Dia menyelamatkan Dina. Tapi dia membebaskan entitas itu. Catatan Pak Karto benar. Rian melihat ke belakang. Lingkaran itu hancur. Kapur hitam itu tersebar di mana-mana. Leontien Elizabeth van der Pol tergeletak di tanah. RLS terasa kosong. Kosong dari energi jahat yang terperangkap. Mereka harus keluar. Mereka harus lari sekarang. Sebelum entitas itu menemukan inang baru. Di luar RLS. Rian mengambil pisau perak itu. Dia menyimpannya. Dia mengambil liontin itu juga. Bukti ritual. Mereka adalah bukti nyata. Bukti keberadaan lingkaran setan itu. Mereka adalah bukti kebenaran. Rian dan Dina memanjat tangga. Mereka meninggalkan ruang bawah tanah. Ruang kegelapan. Mereka meninggalkan sisa-sisa ritual Van der Pol. Mereka berjalan di aula utama. Rumah itu terasa dingin. Tapi tidak ada lagi hawa jahat. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi bayangan. RLS sudah mati. Mereka mencapai pintu utama. Rian memutar kunci besar. Pintu terbuka. Mereka melangkah keluar. Akhir lingkaran dan kesimpulan. Rian dan Dina keluar dari RLS. Mereka melangkah cepat menjauhi rumah itu. Udara pagi mulai terasa dingin. Matahari belum terbit. Langit berwarna abu-abu gelap. Mereka berdua berjalan tertatih-tatih. Dina masih sangat lemah. Rian memapahnya. Rian membawa pisau perak dan liontin Elizabeth. Liontin itu terasa hangat di sakunya. Itu adalah bukti nyata. Mereka melewati gerbang besi tua. Gerbang itu terbuka lebar. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka berjalan menuju pos jaga Pak Karto. Pos jaga itu kosong. Lampu mati. Hanya ada kotak kayu di meja. Kotak yang sebelumnya berisi pisau perak. Rian sudah tahu Pak Karto pergi. Pak Karto melarikan diri dari konsekuensi. Konsekuensi pembebasan entitas. Rian mendudukkan Dina di kursi kayu di luar pos jaga. Dia memeriksa kondisi Dina. Napasnya stabil. Kehangatan tubuhnya kembali. Trauma psikisnya masih ada. "Kita aman, Din. Sudah berakhir," kata Rian pelan. Dina membuka matanya perlahan. Matanya tidak lagi kosong. Rasa takut masih terlihat jelas. "Apa yang terjadi, Rian?" "Saya ingat dingin. Dan suara." "Bukan suara Anda," tanya Dina lemah. "Anda terperangkap di lingkaran. Entitas itu menarik energi Anda. Tapi Anda bebas sekarang. Lingkaran sudah hancur," jawab Rian. Dia tidak menceritakan detail bayangan menembus tubuhnya. Dina tidak perlu tahu risiko itu. Rian melihat ke RLS. Rumah itu berdiri tegak dan sunyi. Rumah itu tampak normal. Tapi Rian tahu rahasianya. Rumah itu adalah penjara. Sekarang penjara itu terbuka. Rian mengeluarkan pisau perak. Dia melihat ke mata pisau itu. Pisau itu kusam. Cahaya putihnya sudah hilang. Dia mengeluarkan liontin Elizabeth. Liontin itu kecil dan berinisial EVDP. "Ini dia. Bukti kita, Din," kata Rian. Lingkaran setan itu nyata. Van der Pol adalah penyihir. Dia mengorbankan keluarganya. Dia membuat jebakan. Jebakan itu menahan entitas. "Dan kita membebaskannya?" tanya Dina. Suaranya terdengar takut. "Kita hancurkan penambatnya. Entitas itu bebas." Catatan Pak Karto benar.
Rian mengakui. Dia tidak bisa berbohong. Rian melihat sekeliling. Lingkungan masih sepi. Mereka tidak melihat ada pergerakan aneh. Entitas itu sudah pergi. Kemana? Rian tidak tahu. Dia melihat ke kamera Dina. Kamera itu merekam semua. Mulai dari kedatangan mereka. Sampai teriakan saat pisau ditusukkan. Kamera itu adalah saksi bisu. Bukti yang tidak terbantahkan. Kita harus pergi. Din. Kita tidak boleh tinggal di sini, kata Rian. Mereka berjalan ke arah mobil. Mobil terparkir di ujung jalan setapak yang rusak. Saat mereka berjalan, Rian berhenti. Dia merasakan getaran di tangannya. Bukan pisau perak. Itu liontin Elizabeth. Liontin itu bergetar. Rian melihat ke tanah. Ada koin kuno di sana. Koin yang dia buang di ruang bawah tanah. Koin itu sekarang ada di luar rumah. Koin itu berpindah. Koin itu bergerak perlahan. Koin itu bergerak menuju mobil mereka. Rian mengerti. Entitas itu meninggalkan rumah. Tapi ia meninggalkan jejak. Atau ia tertarik pada mereka. Terutama Rian. Rian adalah inang sementara terakhirnya. Rian mengambil koin itu. Dia menyimpannya bersama pisau dan liontin. Dia akan menganalisisnya nanti. Dia harus tetap rasional. Dia harus memproses data. Mereka mencapai mobil. Rian membantu Dina masuk. Rian masuk ke kursi pengemudi. Dia menyalakan mesin. Mesin mobil berbunyi nyaring. Suara itu terasa melegakan. Rian mengemudikan mobil pelan. Dia melewati jalanan yang gelap. Mereka meninggalkan RLS. Rumah itu menghilang di balik pohon besar. Rian melihat ke kaca spion. Rumah itu terlihat kecil sekarang. Misterinya sudah selesai. Eksplorasi berhasil. Mereka selamat. Mereka punya bukti. Kita akan membuat film dokumenter yang luar biasa. Rian, kata Dina. Suaranya sudah lebih kuat. Kita akan memberitahu dunia tentang RLS. Tentang Van der Pol. Tentang lingkaran setan. Jawab Rian. Mereka berdua diam di mobil. Rian tahu ini bukan akhir. Ini adalah babak baru. Babak tentang entitas yang bebas. Entitas yang sekarang berkeliaran. Dia punya bukti perak. Dia punya pengalaman. Dia harus bersiap. Rian memikirkan Pak Karto. Kenapa dia lari? Apa yang dia sembunyikan? Apakah Pak Karto adalah korban selamat sebelumnya? Apakah dia tahu entitas itu akan mengejar mereka? Rian memutuskan. Dia harus mencari Pak Karto nanti. Tapi sekarang, mereka harus pulang. Mereka harus mengedit rekaman itu. Mereka harus mempublikasikan kebenaran. Kebenaran tentang misteri rumah lingkaran setan Jogja. Mereka tidak akan pernah kembali. Mereka punya kisah nyata. Kisah yang sangat menakutkan. Misteri rumah lingkaran setan selesai. Mereka menang. Tapi mereka tahu ada yang kalah. Kekalahan itu adalah kebebasan entitas. Rian dan Dina berhasil pulang dengan selamat. Mereka membawa rekaman kamera, jurnal Van der Pol, pisau perak, liontin Elizabeth, dan koin kuno. Rekaman itu menjadi viral. Mereka mengungkap misteri RLS dan ritual jahat Van der Pol. Namun, mereka tidak pernah melupakan malam itu. Mereka tahu entitas yang dilepaskan masih berkeliaran. Rian menyimpan pisau perak itu. Dia bersiap. Kisah RLS berakhir. Ancaman yang lebih besar baru dimulai. Yogyakarta sekarang menyimpan rahasia gelap yang bebas berkeliaran.